Apakah kalian masih ingat dengan pandemi 2019? Apa hal yang kalian ingat pas pada saat itu? Apakah kalian ingat pengumuman libur sekolah selama 2 minggu yang akhirnya menjadi libur selama 2 tahun? Atau kalian ingat pengalaman saat harus berada di rumah terus? Tapi, apakah kalian masih ingat dengan Among Us? Amogus. Sebuah game yang begitu populer dimainkan waktu pandemi, bahkan sampai dibahas dan dimainkan oleh banyak YouTuber. Tentu saja, ketika Among Us sedang populer, mulai muncul game-game yang mulai mengikuti konsep game dari Among Us. Tapi, apakah kalian pernah dengar game Super Sus? Sebuah game yang mengikuti konsep dari Among Us, hingga berhasil mengambil alih kepopuleran Among Us sampai saat ini. Tapi, bagaimana Super Sus dapat populer? Tanpa perlu basa-basi, mari kita bahas game. Sebelumnya, gue juga mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang memberikan ide konten di komentar. Jadi, jika kalian pengen gue bahas sesuatu, kalian bisa kasih ide di komen. Oke, mari kita lanjut. Super Sus, sebuah game yang dikembangkan PI Production dan berasal dari negara Cina yang dirilis pada tanggal 20 Februari 2022. Jika kalian pernah memainkan game Super Sus, mungkin kalian akan merasa gameplay dari game tersebut mirip dengan Among Us, mulai dari mekanik, peta, dan juga karakter. Game Among Us sendiri sudah rilis lebih dahulu daripada Super Sus, yaitu pada tanggal 15 Juni 2018. Among Us mulai meledak pada tahun 2020 dan menjadi game yang paling dicari di Google. Bagaimana bisa? Karena pada tahun 2020 sedang terjadi pandemi yang melanda dunia, yang membuat semua orang harus berdiam dalam rumah dan membatasi interaksi sosial. Tentu saja, hal ini membuat orang-orang merasa bosan, sehingga orang-orang perlu mencari hiburan yang menarik dan unik. Hingga para streamer mulai memainkan game Among Us yang kelihatan menarik dan seru. Karena pada game tersebut juga terdapat unsur interaksi sosial antar pemain, yaitu saling beradu argumen antar pemain hingga menemukan sang imposter. Is this Among Us? Imposter? Is this the imposter from Among Us? Yes, this is me, imposter. Apalagi saat pandemi, interaksi sosial sangat dibatasi, sehingga Among Us bisa menjadi alternatif saat sedang lockdown. Ini sih udah Jessica sih. Oke, Jessica nih, kayak fix Jessica nih. Aduh. Tetapi, sebelum pandemi berakhir, Among Us mengalami penurunan kepopuleran karena peraturan lockdown sudah dicabut dan orang-orang sudah bisa melakukan interaksi sosial secara langsung. Selain itu, developer game Among Us yaitu Innerslot sudah jarang memberikan update yang menarik, sehingga membuat pemain menjadi jenuh bermain permainan yang sama berulang-ulang. Hingga sebuah game yang berjudul Super Sus berhasil mengambil kepopuleran Among Us. Tapi, bagaimana caranya Super Sus mengambil kepopuleran Among Us? Di Indonesia sendiri, Super Sus benar-benar sangat populer, bahkan bisa menempati posisi ke-11 di Play Store. Bahkan, mengalahkan Among Us yang berada di posisi 80 sekarang. Alasan mengapa Super Sus mulai digemari adalah dengan menghadirkan fitur-fitur yang ada pada game-game online terkini. Contohnya, fitur Ranked. Sebuah fitur kompetitif yang dimana pemain dapat bersaing agar dapat meningkatkan rank mereka sehingga mendapatkan rank tertinggi pada game. Mirip-mirip kayak game kompetitif lain seperti Mobile Legends, Valorant, dan lain-lain. Tentu saja, dengan adanya mode Ranked ini dapat mendorong untuk terus bermain, sedangkan Among Us tidak memiliki fitur ini yang membuat game terasa monoton. Selain itu, mekanik permainan dari Super Sus bisa dikatakan mirip dengan Among Us.
Contohnya, seperti minigame pada game Super Sash yang sangat mirip dengan Among Us. Tentunya, dengan gameplay yang mirip ini memudahkan pemain baru bermain Super Sash tidak mengalami kesulitan, sehingga mendorong orang-orang untuk mencobanya tanpa perlu malas untuk belajar lagi. Selain itu, terdapat juga fitur skin. Pada fitur skin ini, pemain dapat membeli skin di shop dan menggunakan skin tersebut. Loh, bukannya Among Us juga ada skin ya? Among Us dan Super Sash menerapkan skin dengan cara yang berbeda. Pada Among Us, skin yang ada tidak terlalu mencolok, sedangkan pada Super Sash, yang skinnya lebih mencolok, sehingga pemain lebih tertarik membeli skin di Super Sash dan memamerkan skin mereka kepada orang lain. Ini game penipuan anjir. Itu ada yang kuning guys. Dapat. Baru dibilang game penipuan, cok. Penghujung nightmare. Hahaha. Kira kita dapat guys. Kelas. Dan terakhir adalah grafik yang lebih bagus dan 3 dimensi. Grafik Super Sash dan Among Us benar-benar berbeda banget. Pada game Among Us memiliki tampilan grafik 2 dimensi dan animasi yang simpel. Sedangkan Super Sash memiliki tampilan grafik 3 dimensi. Tentu saja, masih banyak gamer yang lebih tertarik bermain game 3 dimensi daripada 2 dimensi. Sehingga hal ini juga dapat mendorong kepopuleran Super Sash. Dengan fitur-fitur menarik tersebut, para streamer juga sudah mulai memainkan Super Sash dan meninggalkan Among Us. Tentu saja, dengan mulai banyak streamer yang bermain Super Sash, membuat Super Sash menjadi semakin terkenal. Tapi, pasti kalian mungkin sekarang juga bertanya-tanya, bukannya Super Sash bisa dikatakan game plagiat ya? Dengan konsep game yang sama dan fitur yang sama, kenapa nggak dituntut? Tentu saja, karena sangat sulit untuk menuntut developer yang terutama berasal dari negara Cina. Contohnya saja seperti Riot yang berulang-ulang mencoba menuntut Moonton, dan selalu saja gagal. Tentu saja, kita sering melihat game-game yang berasal dari Cina yang kebanyakan meniru dari game terkenal lainnya, tetapi game tersebut masih tetap beredar di Play Store tanpa masalah. Bahkan, Super Sash sendiri sangat berani menyebut game mereka sebagai game Among Us terbalik pada website mereka. Tentu dari sini kita bisa simpulkan bahwa Super Sash benar-benar mengakui bahwa game mereka merupakan tiruan Among Us. Jadi, apakah kalian masih bermain Super Sash hingga sekarang? Atau kalian lebih memilih bermain Among Us daripada Super Sash? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika ada kekurangan di penjelasan gue, atau kalian juga punya ide konten menarik yang pengen gue bahas, kalian juga bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.